Saya sebagai masyarakat bisa nggak sih Pak menuntut undang-undang perlindungan konsumen karena saya sudah merasa tertipu dengan skincare overclaim yang saya beli tapi tidak ada hasilnya. Guys, tadinya tuh ya, sumpah demi apapun gue tuh mau GTM ya guys ya. Gue mau gerakan tutup mulut, tapi yang ini nggak bisa nih. Gue mau nanya nih, Kak Niki, nih lu kenapa? Lu kenapa deh? Kebanyakan makan micin apa kurang DHA? Kalau di suplemen bayi tuh ada yang namanya mesti DHA buat perkembangan otak. Nah kayak Kak Niki kurang probiotik deh tuh otaknya. Kenapa orang manggil orang di podcast? Kenapa salahnya di mana? Itu kan bagus dong orang main ke podcast, terus gitu untuk kepentingan semua orang juga kan bisa dengar kejelasannya. Itu nggak penting. Tapi yang penting nape lu ngata-ngatain si Uya? Nape? Uya itu satu-satunya manusia yang baik sama gue pas gue bunting itu kan. Zaman-zaman semua orang ngata-ngatain gue, termasuk Allah ngata-ngatain gue. Uya tuh pas gue bunting ngasih gue kado. Iya kan? Sekarang dia dari Amerika kasih gue baju tuh Puan Jati. Mana mbak baju dari Uya mbak? Sini. Basah banget, gak apa-apa sini. Gue kasih lihat. Nih, baju dari Uya, dari Amerika, dicuci. Mana sini, kasih lihat semuanya. Biar orang tahu. Nah, lu kenapa? Iya, semua orang mau kata-katain. Lu bilang si Uya nimbrung. Nih, baju dari Uya. Nih tuh. Bajunya juga ada nih. Banyak tuh bajunya tuh dari Amerika nih. Nih tuh ya. Nih, dapat jas juga tuh. Lu kenapa deh? Otak lu kenapa sih? Ada masalah apa sih otakku nih? Kayaknya lu mesti makan salmon apa makan ikan sisamo biar ada DHA dikit sama probiotik ya, ayam kampung, oke? Nih, yang nimbrung itu suka nimbrung dong bukan si Uya, tapi udah fix dari yang zaman ini belum rame. Si Uya tuh udah manggil tuh ke podcastnya. Nah lu ini apa? Ini dari Uya juga nih, Tuh, thank you ya Kak ya. Tuh, Bapak DPR kita. Siapa yang nempatin dia di DPR? Ya warga negara Indonesia lah. Kalau masalah ngomongin otak, bagus otak lu lebih apa sih? Kalau otaknya bagus tuh ada probiotiknya apa namanya? Apa itu? Ya kalau ngomongin masalah itu ya itulah. Kalau masalah ngomongin otak, pintaran mana lu sama si Uya lebih berguna mana? Ya jelas lebih berguna Uya lah. Buktinya Uya jadi DPR. Kan lu kagak jadi masyarakat biasa. Ya gitu loh, paham ya sampai sini ya Kak ya? Terus nih ya, yang harus lu dengar ya, Uya Kuya itu anggota DPR Komisi 9. Itu dia ya udah seharusnya dia ngurusin masalah kesehatan, ketenaga kerjaan, dan lain-lain termasuk urusan skincare dan Bepom ini. Dia kalau misalkan siapa yang lebih pantas untuk ngurusin ya dia, si Uya, anggota DPR. Nah lu siapa? Iya kan, apa urusan lu? Buat Dennis Cariesta ya, ini tuh bukan masalah Uya Kuya baik atau kagak Uya Kuya ngasih lo anak lo baju apa kagak, bukan Dennis, bukan. Masalahnya ya, Uya Kuya ini sama si badan Bepomnya ini datang-datang kayak pahlawan gitu loh. Ngomongin mereview ya kan. Itu tuh udah dari zaman dokter Richard Lee dulu. Sebelum dokter Richard Lee itu ada lagi satu, dan itu juga udah viral, udah booming banget. Kenapa waktu itu BPOM tidak langsung melarang? Kenapa dulu itu bisa ditayangkan secara umum seperti itu? Giliran sekarang pas Doktif yang ngebuka semuanya, mereview, ngebuka mafia skincare ya, para owner skincare yang bikin skincare pakai bahan-bahan berbahaya, pakai bahan-bahan overclaim. Kenapa tiba-tiba masalah ini? Doktif itu kan mereview udah lama banget ya, bukan sekarang ini aja gitu loh. Dia udah dari beberapa, hampir setahun kayaknya. Tiba-tiba kucuk-kucuk pas huru-hara ini datang tiba-tiba bilang laporin dulu ke Bepom, laporin dulu ke ini, jangan ini, ada baiknya laporin dulu. Mereview ini ya sudah ada sejak zaman, kalau boleh ngomong ya, dari dokter siapa itu yang ada jenggotnya yang suka mereview ini Mercury apa bukan itu kan. Habis itu dokter Richard Lee. Itu udah lama banget. Kenapa muncul baru sekarang gitu loh pihak badan Bepomnya sama Mas Uya Kuya ini? Apa nggak ngebuka YouTube? Itu kan viral banget waktu itu juga. Jangan tiba-tiba sekarang ini baru nonton 3 bulan ya, dimana perhuru-haraan ini si Doktif mereviewnya ini udah ada
sekitar 6 bulan yang lalu atau hampir setahun yang lalu tiba-tiba datang jadi pahlawan, terus kayak harusnya jangan begitu, lapor dulu ke Badan BPOM kalau memang menemukan ini. Kenapa tiba-tiba datang jadi pahlawan sementara pas Doktif cek lab itu semua pakai duit Doktif gitu. Masalahnya di situ Denis, kalau lo tuh nggak ngikutin, jangan ikut-ikut. Bapak Uya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tolong dong Pak didengar semua keluhan masyarakat, bukan keluhan owner skincare. Karena Bapak tugasnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Owner Skincare. Nah, sekarang ini yang sedang masyarakat keluhkan adalah kemana aja nih Pak BPOM bertahun-tahun ya Pak ya. Dia meloloskan skincare hydroquinone, merkuri, dan juga overclaim. Termasuk saya sendiri. Saya sebagai masyarakat bisa nggak sih Pak menuntut undang-undang perlindungan konsumen? Karena saya sudah merasa tertipu dengan skincare overclaim yang saya beli, tapi tidak ada hasilnya. Menurut saya, nih, dengan statement Bapak seperti itu sama saja memojokkan Doktif. Sedangkan sekarang ini masyarakat di kubu Doktif rata-rata ya kan. Kalau orang malas sih Doktif menurut aku. Karena sejak ada Doktif tuh kita terbantu ya nggak sih guys. Sejak ada Doktif nggak ada lagi owner skincare yang flexing, yang pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer duit. Buktinya sekarang skincare merkuri di Makassar udah dimusnahkan tuh. Termasuk owner sudah dihukum di penjara. Mungkin juga kalau nggak ada Doktif sampai sekarang nih masih banyak skincare overclaim dan pakai merkuri yang beredar di masyarakat. Iya nggak sih guys? Tolong dong Bapak Uya dibantu masyarakatnya, jangan dengerin owner skincare-nya, dengerin masyarakat. Owner skincare hanya menyelamatkan bisnisnya, tapi Doktif menyelamatkan seluruh kulit warga negara Indonesia. Sebenarnya bukan masalah fair atau tidak fairnya Mas Uya, gini loh ya, sekarang ini gitu ya, banyak sekali orang-orang yang merasa terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Doktif. Salah satunya mereka jadi tahu bahan apa, produk apa yang berbahaya atau yang tidak gitu loh. Jadi masyarakat itu semakin cerdas gitu loh ya. Dan untuk masalah mereview dan untuk masalah keluhan sebelumnya sebenarnya bukan hanya Doktif aja kok. Sebenarnya yang mereview bukan hanya Doktif aja, banyak kok. Dan yang direview sama Doktif itu sebenarnya banyak produknya, bukan hanya SS. Tapi yang aman itu mereka ya terlindungi, mereka bagus gitu loh, tidak ada masalah. Cuma kalau misalkan yang overclaim, yang memakai bahan-bahan yang berbahaya, ya itu wajib ditindaklanjuti. Sebenarnya apa yang dilakukan sama Doktif itu udah betul karena ada di pihak masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Dan permasalahannya juga bukan hanya ada pada Doktif, tetapi banyak sekali orang-orang yang merasa dirugikan, yang setelah terjadinya huru-hara mereka akhirnya speak up. Karena sebelumnya mungkin mereka tidak berani ya, mereka mungkin tidak berani, ataupun ada yang berani tapi ketika mereka menyampaikannya lewat media tersebut tidak terbaca oleh algoritma sehingga tidak disebarkan oleh media tersebut, seperti itu. Kalau saya pribadi sih, saya sebagai orang awam yang melihatnya, kenapa nggak diperbaiki gitu loh, kenapa tidak minta maaf seperti owner-owner yang lain yang direview sama Doktif tersebut. Mereka aman-aman aja ketika mereka melakukan pembenahan gitu loh. Terus apa yang dikatakan sama SS juga kadang-kadang plan dia bilang itu bukan produknya dia, tapi ketika diklarifikasi lagi itu produk saya yang sudah 2 tahun gitu loh, ngerti nggak? Jadi kata-katanya itu memang berubah-ubah, jadi masyarakat juga bingung, katanya bukan produknya tapi tiba-tiba dia bilang ini produk dia yang sudah lama tidak 2 tahun, udah lama 2 tahun tapi udah tidak dijual lagi gitu. Dan mengapa produk itu masih ada di luaran dan masih bebas terjual? Berarti produk tersebut tidak dilakukan penarikan gitu loh. Jadi ada produk tersebut yang masih berada di tangan reseller. Mungkin mereka juga bingung, kalau misalkan tidak diretur ya mereka tidak akan mendapatkan uangnya kembali, otomatis mereka rugi dong. Ya jalan satu-satunya adalah mereka menjual kembali gitu loh. Jadi intinya SS itu tidak melakukan pembenahan, tapi dia semakin menantang, melakukan penghinaan fisik lah dan lain-lain segala macam, membuat dunia TikTokan makin huru-hara seperti itu. Dan banyak sekali perlawanan yang dia lakukan sehingga masyarakat juga melihatnya kok begini, bukannya melakukan hal yang terbaik tapi dia itu berlindung dari kesalahan apa yang dia lakukan gitu loh. Mas Uya ngerti nggak sih?